Ya ini kan sudah merupakan sebuah penyimpangan sejarah, membelokkan makna hadis yang sebenarnya. Apabila sekarang dikatakan bahwa leluhur Nabi Muhammad SAW itu ada keturunan misalnya dari Yaman, tepatnya bukan Yaman, kalau Yaman kan dari Qahtani, Al-Qahtaniun, itu kan dari istrinya Nabi Ismail alaihissalam, itu kan bangsa Qahtani, anaknya 12. Kemudian dari Kedar ke bawahnya melahirkan yang namanya sekarang Said Adnan. Itu kan faktornya materialnya itu, faktornya mtDNA dari perempuan. Sedangkan YDNA-nya tuh dari Nabi Ismail laki-laki yang dihitungnya itu. Kalau orang Arab kan gitu ya. Sekarang ya Bang Nabi sendiri kan bilang kalau sekarang jalur perempuan terputus. Jadi jangan bawa-bawa leluhur sekarang dari bagian perempuan, udah ya bicaranya laki-laki kalau begitu. Ya. Nggak konsisten. Jadi kalau kita sekarang mau pilih ada ini nih, Arab A itu asli Qahtaniun. Ya. Berasal dari Yaman. Ini kan ada berbagai bangsa termasuk Kendah, Toy, kemudian Tair dan sebagainya. Nah, Arab B ini disebut dengan Arab campuran Adnaniun dari Ismail. Ini yang terbalik. Padahal sebetulnya secara hakikat bahwa Adnaniun atau Adnan, Bani Adnan itu kan kalau ditarik ke atas itu ada percampuran dari Qahtani, dari jalur perempuan. Jadi makanya ada istilah bahwa Adnaniun wa Qahtaniun itu buat sekarang Said Adnan karena ada campuran di sana. Tapi yang menonjol justru yang turun kepada semuanya adalah ternyata ikut dengan bapaknya sesuai dengan ilmu DNA sekarang. Artinya bahwa ilmu DNA sekarang ini menjadi penguat hadis yang tadi. Tidak sedikit ada ulama yang mengatakan bahwa hadis yang tadi itu yang dibaca itu adalah hadisnya doif. Oke, saya bilang andaikan hadis ini doif, tapi dengan ilmu DNA yang sekarang saya nilai sebagai alat mustahid modern, kalimatnya DNA, tes DNA itu adalah alat mustahid modern, membuktikan bahwa sekarang kearaban Nabi Ismail alaihissalam dan semua putra-putra laki-lakinya dan cucunya sampai Nabi Muhammad SAW ini adalah J1. Artinya hadis yang tadi adapun kalau ada yang menilai ulama lemah, bukan hanya sekadar menjadi sekarang hasan atau sahih, ini harus menjadi masyhur atau mutawatir. Masyhur atau mutawatirnya bukan karena periwayatan tapi berdasarkan penelitian. Ini keren dan ini perlu diistilahkan gitu ya. Kemudian yang ingin saya teruskan ini menyambung karena ayahnya Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi Ibrahim dan berhubungan tadi dengan penyebaran tempat yang banyak dengan yang disebutkan oleh Pak Dr. Sugeng. Kalau tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bangsa Yahudi. Nantilah kapan-kapan boleh kita bahas ya. Karena saya ada karya yang belum ditulis, yang belum dicetak, itu judulnya Palestinaku Sayang, Palestinaku Malang. Ini saya kutipan sedikit aja di sini. Masih tentang hadis yang tadi itu, di atasnya kan Nabi Muhammad itu mengatakan begini, wa khamsatun Ibroniyun, ada 5 orang Nabi berbangsa Ibrani, wahum Adam, wa Sis, wa Idris, wa Nuh, wa Ibrahim. Jadi bangsa Ibrani itu ada 5, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Apabila ada orang yang memaksa bahwa Nabi Ibrahim adalah bangsa Yahudi, saya mau nanya, kalau begitu artinya Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh juga berarti bangsa Yahudi. Sedangkan kalau kita lihat sekarang kepada kitab-kitab tua, baik sekarang Taurat, mulai dari Zabur aja, dari Zabur, Taurat, kemudian Injil dan Al-Quran, yang namanya sekarang Yahudi itu hanya kaum sekarang yang diutus untuk Nabi Musa alaihissalam, dan ini di luar konteks ini, nggak ada. Udah keliru lagi orang menafsirkan. Jadi jangan bilang ya kan beda penafsiran itu boleh, nggak bisa asal menafsirkan. Kalau salah masalah aja ya, karena ada syarat-syaratnya, ada faedahnya, jadi nggak sembarangan gitu. Nah ini yang ingin saya bacakan kembali. Ini saya ambil dari kitab Tarikh Tabari jilid 1 halaman 293. Dikatakan begini, Wadkiro anna Ibrahim nazala Falastin, dan dikatakan sesungguhnya Ibrahim diturunkan di Falastin. Kalau sekarang sebutnya di Palestina. Wanzalabna ahihi Luton,
al-ardun wa anna Allah ta'ala arsala Lutan ila ahli Sudum, dan diturunkan anak saudaranya yaitu Lut di Urdun, dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Lut kepada kaum penduduk Sudum atau yang disebut dengan Sodom. Artinya Nabi Ibrahim AS itu diutus oleh Allah kepada sebuah wilayah, sebuah tanah yang namanya Palestina. Kemudian tadi tentang arti dari Ibroniun. Di sini saya dapat keterangan tuh dalam kitab tafsir As-Sa'labi jilid 5 halaman 234. Qaulahul Hasan wakila bal urfuhum bilisanihimul Ibrani hina takallamu bih. Berkata Hasan, dan ditanyakan, tidakkah dikenali mereka dengan lisan-lisan mereka itu bangsa Ibrani sampai berbicara dengannya? Qala Ibnu Abbas, kemudian berkata Ibnu Abbas, innama sumiat Ibroniyatan, sesungguhnya aku mendengar penyebutan bangsa Ibrani lianna Ibrahim alaihissalam, itu hanya ditujukan kepada Ibrahim alaihissalam. Abaro bihim Palestina, di mana Ibrahim itu abaro itu menyeberangi bihim bersama kaumnya, bersama anak keturunannya Palestina, ketika mereka masuk ke Palestina. Wanazala man waroi naharil Urdun, maka menetaplah mereka di belakang sungai Urdun. Dan kalimat lainnya fasamu al Ibroniyatan, maka setelah itu mereka disebut dengan bangsa Ibrani. Jadi Nabi Ibrahim dan anaknya itu menyeberangi sebuah sungai di belakang sungai Urdun. Jadi menyeberangi sungai Urdun. Ketika menyeberang itulah maka disebut dengan bangsa Ibrani. Jadi bukan bangsa Yahudi. Jadi orang sekarang bilang Nabi Ibrahim bangsa Yahudi, salah lagi itu. Ya, ini cuma dua. Saya banyak sekali keterangannya ini yang menyebabkan bukan hanya Nabi Ibrahim yang sekarang tinggal di Palestina. Ini saya urutin nabi-nabi yang dilahirkan dan berdakwah sekarang di Palestina atau di Palestina. Periode 1000 sebelum Masehi, yaitu dilahirkan Nabi Daud alaihissalam di Bethlehem, Palestina. Periode sekarang kedua 989 sampai 931 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Sulaiman alaihissalam di Yerusalem, Palestina. Periode ketiga 820 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Yunus alaihissalam di Gaf Aifar, Palestina. Periode keempat 800 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Mikha alaihissalam, Palestina Selatan. Periode kelima 800 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Yesaya alaihissalam, Yerusalem, Palestina. Sekarang periode ke-6 800 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Amos alaihissalam di Tekoa, Palestina. 7 periode 750 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Hosea alaihissalam, Palestina Utara. Periode ke-8 600 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Daniel alaihissalam di Yerusalem, Palestina. 9 periode 627 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Yeremia alaihissalam, Palestina Selatan. Periode 620 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Yehezkiel alaihissalam, Yerusalem, Palestina lagi. Sekarang periode ke-11 400 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Yoel alaihissalam, Yerusalem, Palestina. Periode 91 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Zakaria alaihissalam di Bethlehem, Palestina. Periode 6 sampai 4 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Yahya alaihissalam di Bethlehem, Palestina. Dan terakhir periode 6 sampai 4 sebelum Masehi, dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam di Bethlehem, Palestina. Jadi kalau Dr. Suwang tadi bilang bangsa Arab ini terjaga nggak pernah kemana-mana, iya ini dibuktikan dalam kajian sekarang Ibnu Tari, dalam kitab Tarikh dan dalam kitab tafsir yang saya dapat. Ternyata bahwa keturunan Nabi Ishak alaihissalam semuanya tinggalnya di Palestina. Oleh karena itu bahwa negara Palestina atau Palestina itu sudah ada 4.000 sampai 6.000 tahun sebelum 6.000 tahun yang lalu. Bila dihitung dari sekarang. Jadi ini kita bicara tentang fakta atau kebenaran sejarah, mematahkan sekaligus menghancurkan klaim bahwa Palestina adalah the Holy Land bagi bangsa Yahudi. Ini salah, ini bohong ini. Karena apa? Bahwa sejak 4.000 atau 6.000 tahun yang lalu bahwa tanah Palestina sudah diisi oleh semua nabi-nabi dan tinggalnya di Palestina. Belum ada itu yang sebut dengan Yahudi. Nanti boleh kapan-kapan kita bahas kapan nama Yahudi keluar, kapan sekarang bangsa Yahudi mengiklarkan diri menjadi sekarang sebuah agama dan bangsa gitu. Oke Kang, lanjut.
Suaranya, mic-nya nyalain. Ini Oke. nyala mic dari tadi. Yuk, Ya, oke. bukan. Udah. Nah, Pak Kiai, ini kan ada pembenaran, ada celah lah ya, celah pembenaran oleh kelompok sebelah yang mengklaim Nabi Muhammad itu keturunan Yaman dengan dalil bahwasanya Nabi Ismail menikah dengan wanita dari Jurhum, Arab Selatan atau Yaman. Ini seperti apa, Pak Kiai? Dia itu hanya keturunan Yaman, bukan orang Yaman. Itu kan dari daerah, itu kan dari perempuan, bukan dari laki-laki. Kalau sekarang hanya mengaku begitu, semua orang bisa mengaku. Saya juga bisa bilang, saya juga keturunan Arab. Lain yang Sunda. Kan kayak moyang dari Arab. Terus gimana kalau gitu? Saya klaim seperti orang Yaman tadi. Ya, betul. Sekarang Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Di Mekah di mana? Arab, Yaman. Yaman atau Arab? Arab. Selesai. Udah. Sekarang Nabi Muhammad ada keturunan Yaman? Ada. Dari mana? Pihak ibu. Tapi Nabi Muhammad lahir di mana? Di Arab. Di mana? Di Mekah. Udah. Ya. Terus apa yang mau dimasalahin Jadi sekarang? itu ya. Itu Kalau Nabi Muhammad lahir di Yaman, berarti dia orang diakui gitu ya. Iya, jangan Ya, klaim artinya begitu. clear, Itu Pak. kan biasa orang Balang itu Ya. udah mengklaim semua itu mah. Semua diklaim. Sampai Nabi Muhammad Selalu diklaim orang kontradiksi. Yaman. Padahal cuma keturunan Yaman. Ya. Jangan bilang orang Yaman atau itu mah keturunan Yaman. Kan saya keluarga saya kan keturunan Arab. Saya kan nggak pernah bilang sekarang orang Arab, orang Sunda, saya keturunan Arab begitu dong bilangnya. Ya.